membongkar fakta dan mitos apakah keramas saat haid itu berbahaya. Halo Sobat Sehat, menstruasi atau yang sering disebut sebagai datang bulan adalah proses biologis alami yang terjadi setiap bulan pada perempuan usia subur. Meski merupakan siklus normal tubuh, tidak sedikit mitos dan kepercayaan turun-temurun yang masih melekat erat di masyarakat mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menstruasi. Salah satu mitos yang paling umum adalah larangan untuk keramas atau cuci rambut saat haid. Sebagian orang percaya bahwa keramas saat haid dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan, memperparah aliran darah haid, hingga menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Namun, benarkah demikian? Apakah ada dasar ilmiah dari kepercayaan tersebut? Mari kita bahas bersama, membongkar fakta dan mitos yang selama ini berkembang. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Untuk mempermudah pemahaman, mengungkap fakta dan mitos tentang apakah keramas saat haid itu berbahaya, kita akan membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah apa yang terjadi pada tubuh saat menstruasi. Untuk memahami apakah keramas saat haid benar-benar berbahaya atau tidak, penting untuk terlebih dahulu kita memahami perubahan apa saja yang terjadi pada tubuh wanita selama menstruasi. A. Perubahan hormonal. Saat menstruasi, tubuh mengalami fluktuasi hormon yang signifikan, terutama hormon estrogen dan progesteron. Penurunan kadar kedua hormon ini menyebabkan peluruhan lapisan dinding rahim atau endometrium yang keluar dalam bentuk darah melalui vagina. B. Gejala fisik dan emosional. Perubahan hormonal ini juga memicu sejumlah gejala antara lain kram perut, kelelahan, suhu tubuh yang sedikit meningkat, perubahan suasana hati, rasa nyeri di punggung bawah, dan kulit lebih berminyak. Perubahan inilah yang membuat tubuh terasa lebih panas dalam atau tidak stabil menurut istilah orang zaman dulu, yang menjadi salah satu dasar munculnya larangan-larangan selama haid. Setelah kita mengetahui apa yang terjadi pada tubuh saat menstruasi, kini kita lanjut ke pembahasan mengenai asal-usul larangan keramas saat haid. Banyak orang tua atau nenek moyang kita dulu meyakini bahwa wanita sebaiknya tidak cuci rambut saat sedang haid, karena ada berbagai alasan di balik itu, seperti pori-pori kepala terbuka. Konon, saat menstruasi, pori-pori di kepala terbuka lebih lebar, sehingga keramas bisa menyebabkan sakit kepala atau masuk angin. Yang berikutnya, memperparah aliran darah. Ada pula yang percaya bahwa keramas dapat memperbanyak aliran darah menstruasi dan membuat tubuh menjadi lemas. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa keramas justru bisa menghentikan aliran darah yang dianggap tidak sehat karena darah haid harus dikeluarkan. Namun, kepercayaan ini sebenarnya tidak memiliki dasar medis yang kuat. Terus, apakah itu semua adalah benar? Ini fakta medis tentang larangan keramas saat haid. Dari sisi medis, tidak ada larangan atau bahaya dalam melakukan keramas saat menstruasi. Bahkan, kebersihan tubuh justru sangat dianjurkan untuk tetap dijaga selama haid. Berikut adalah beberapa penjelasan medis untuk menanggapi mitos-mitos yang berkembang. Yang A. Pori-pori kepala dan sakit kepala. Pori-pori di kulit kepala tidak secara signifikan berubah saat menstruasi. Sakit kepala yang mungkin dirasakan saat haid lebih berkaitan dengan fluktuasi hormon, stres, dan ketegangan otot, bukan karena aktivitas mencuci rambut. Yang B. Keramas tidak mempengaruhi aliran darah. Aliran darah menstruasi dikendalikan oleh sistem hormonal dan bukan oleh aktivitas seperti mandi atau keramas. Keramas tidak memiliki pengaruh terhadap volume darah yang keluar karena tidak ada hubungan langsung antara kulit kepala dan rahim. Yang C. Darah haid bukanlah racun yang perlu dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Proses menstruasi merupakan mekanisme alami tubuh untuk meluruhkan lapisan endometrium yang tidak dibutuhkan dan bukan sistem detoksifikasi seperti yang sering disalahpahami. Masih dalam fakta medis,
Keramas khususnya dengan air hangat justru bisa memberikan manfaat luar biasa selama periode menstruasi, baik untuk tubuh maupun kondisi mental. Berikut ini penjelasannya. A. Menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kepala. Selama menstruasi, tubuh wanita mengalami peningkatan produksi minyak atau sebum akibat pengaruh hormon. Hal ini membuat kulit kepala lebih mudah lepek dan terasa gatal. Jika tidak dibersihkan, minyak dan kotoran yang menumpuk dapat memicu kotombe dan pertumbuhan bakteri atau jamur. Yang B. Meredakan ketegangan otot dan nyeri haid. Mandi dan keramas dengan air hangat dapat membantu melemaskan otot-otot yang tegang, termasuk otot-otot perut bagian bawah yang sering mengalami kram saat haid. Studi dari Journal of Physiological Science menyebutkan bahwa mandi air hangat efektif mengurangi ketegangan otot dan menyeri menstruasi. Yang C. Menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Menstruasi seringkali disertai dengan perasaan tidak nyaman secara emosional, seperti mudah marah, cemas, atau sedih. Keramas dan mandi bisa menjadi momen relaksasi yang menenangkan, membantu tubuh dan pikiran merasa lebih ringan dan segar. Yang D. Meningkatkan rasa percaya diri. Menjaga kebersihan diri saat haid memberikan efek positif secara psikologi. Wanita yang merasa bersih dan segar biasanya akan lebih percaya diri dan nyaman dalam beraktivitas, meskipun sedang dalam masa menstruasi. Yang E. Mencegah bau tak sedap. Darah menstruasi yang keluar bisa bercampur dengan keringat, minyak, dan kotoran lain di tubuh, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Keramas dan mandi secara rutin dapat membantu mencegah masalah ini. Yang berikutnya adalah mengatur suhu tubuh. Jika Anda merasa terlalu panas atau dingin saat haid, mandi atau keramas dengan suhu air yang tepat bisa membantu menyesuaikan dan menyeimbangkan kembali suhu tubuh. Sekarang, mari kita lihat apa pandangan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF tentang masalah ini. Badan Kesehatan Dunia seperti WHO dan lembaga internasional seperti UNICEF menekankan pentingnya menjaga kebersihan pribadi selama menstruasi. Mereka menyebutkan bahwa praktik kebersihan menstruasi merupakan aspek penting dari kesehatan reproduksi wanita. Kebersihan menstruasi tidak hanya mencakup penggunaan pembalut bersih, tetapi juga mandi secara rutin, termasuk mencuci rambut bila diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi saluran kemih, iritasi kulit, dan infeksi jamur atau bakteri. Kalau demikian faktanya, pertanyaannya adalah, mengapa mitos ini masih bertahan sampai saat ini? Mitos larangan keramas saat haid bertahan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah tradisi dan budaya. Beberapa budaya memiliki pandangan tertentu tentang menstruasi yang dianggap sebagai masa kotor atau masa tidak suci, sehingga muncul banyak pantangan untuk menjaga kesakralannya. Yang kedua adalah kurangnya edukasi kesehatan. Kurangnya akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi menyebabkan banyak wanita dan remaja perempuan hanya menerima informasi dari orang tua atau lingkungan sekitar yang belum tentu akurat secara ilmiah. Yang ketiga adalah takut melanggar aturan tidak tertulis. Sebagian perempuan masih merasa takut mengalami hal-hal buruk jika melanggar mitos yang dipercayai secara turun-temurun, meskipun tidak ada bukti medisnya. Jadi, kesimpulannya adalah keramas saat menstruasi bukan hanya aman, tapi justru sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan fisik secara mental. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa keramas saat haid bisa menyebabkan sakit kepala, memperbanyak atau menghambat darah haid, atau menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Sudah saatnya kita membedakan antara fakta dan mitos dan mulai mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jadi, jika kamu sedang haid dan merasa rambutmu sudah lepek atau kulit kepala terasa gatal, tidak perlu ragu untuk mencuci rambut. Ingat, menstruasi bukanlah kutukan. Ia adalah bagian alami dari tubuh wanita yang justru menandakan bahwa tubuh kita berfungsi dengan baik. Jadi, rawatlah tubuhmu dengan baik, termasuk saat haid. Jangan biarkan mitos menahanmu untuk merasa bersih dan nyaman.
Kalau kamu punya teman atau keluarga yang masih percaya dengan mitos ini, bantu mereka sebarkan informasi yang benar ini. Karena wanita berhak untuk hidup sehat, nyaman, dan bebas dari rasa takut yang tidak berdasar. Terima kasih sudah menonton. Saya, Teddy Wong, MSI. Motivasi, solusi, dan inspirasi.